Hidup Yesus, hidup Yesus. Mati corona dan segala macam virus-virusnya. Puji Tuhan. Saya akan mulaikan khotbah saya didahului dengan doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa sorga, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Allah bagi umat-umat-Mu, bagi setiap pendengar, para pemirsa yang mendengarkan pemberitaan firman Allah saat ini. Kami akan terima firman-Mu saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Presiden Ghana, Nana Akufo, katakan, kami tahu cara menghidupkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Benar apa yang dikatakan oleh Presiden Ghana ini. Karena apa? Ekonomi Jepang hancur pada Perang Dunia Kedua, dia bangkit. Dia malah lebih hebat lagi dari negara-negara yang pernah berperang dengan dia. Korea pernah dijajah oleh Jepang luar biasa. Dia punya penderita, tapi sekarang dia bangkit. Dia bisa menyaingi Jepang. Itu bisa. Tapi orang yang sudah mati tidak ada tahu cara siapapun untuk membangkitkan dia. Tapi saya mau datang dan memberitahu, ada berita baik. Seorang yang pernah mati, seorang yang pernah hidup di dunia ini, dia mati, disalib, ya, dikubur dia. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah perayaan yang kita naikkan dan kita rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Nah, untuk itu saya akan memberikan judul khotbah pada saat ini, Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Saya akan baca di dalam Alkitab, dalam Injil Matius, pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 dan 6, dia berkata demikian. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sekali lagi, ia telah bangkit. Sejarah mencatat, dan kita rayakan setiap tahun sampai tahun 2020 ini, Yesus bangkit. Sekali lagi, pemimpin-pemimpin dalam dunia ini datang silih berganti. Pergi mereka dan hanya meninggalkan batu nisan. Hanya nama, ya, tempat peristirahatan yang terakhir dari Mao Zedong, dari Lenin, dari Napoleon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Yesus Kristus tidak punya batu nisan. Karena apa? Dia hidup. Dia bangkit. Dia kalahkan maut. Itulah yang perlu manusia di kolong langit ini tahu. Ada manusia yang pernah hidup, tetapi dia bangkit. Dan inilah hal yang ingin dia sampaikan kepada kita, supaya kita tidak tinggal dalam ketakutan menghadapi maut. Ya. Karena ayat tadi yang kita sudah baca, dia katakan, jangan takut. Yesus punya kuasa melawan maut. Sehingga dia katakan jangan takut. Jangan takut kepada siapa? Jangan takut kepada maut. Karena apa? Yesus tadinya ditakut-takutin sama si iblis. Gua matiin lo, gua salibin lo, gua habisin lo di kayu salib. Yesus diam. Dia nggak berkomentar. Dia diam saja. Dia ikutin aja. Tapi ketika dia bangkit, dia olok, dia permalukan si iblis. Hai maut, di mana kemenanganmu? Bagaimana mulut besarmu? Mana? Dan saat ini pun, ya, kata jangan takut itu identik atau artinya sama dengan Yesus punya kuasa melawan maut. Dan inilah yang perlu kita catat dalam hidup ini. Karena perjalanan kita dalam dunia ini tidak luput dari ketakutan terhadap maut.
Tetapi kalau toh memang harus itu dilewati, saya memberikan contoh. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada namanya Daniel. Daniel Tuhan izinkan karena dia selalu berdoa kepada Allah Israel, maka dia dibenci dan dia ditangkap, kemudian dimasukkan di dalam gua singa. Tapi saya mau tanya, apakah singa dapat menerkam, merobek-robek dan memangsa Daniel, membunuh Daniel? Tidak, tidak. Kenapa? Maut tidak bisa menerkam dia. Ada Tuhan di dalam diri Daniel sehingga dia tidak bisa dijamah oleh maut itu. Contoh yang kedua, di dalam kitab Daniel kita tahu namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sama juga. Dia diancam oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan itu, maka aku akan bunuh kamu. Aku akan masukkan kamu ke dalam dapur api. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau Allah kami yang kami sembah itu tidak menolong kami, kami tidak akan mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Rajanya marah luar biasa, geram. Dia katakan kepada pengawal-pengawalnya, panaskan dapur api 7 kali daripada panas yang biasa. Lempar, bawa, hukum Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api. Dan itu kisah di dalam kitab Daniel menyatakan orang-orang mengikat Daniel lalu bawa ke peleburan api yang sudah dipanaskan 7 kali. Tapi yang mati siapa sebenarnya kalau kita lihat sini? Orang yang bawa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego masukkan ke dalam dapur api, ya, ternyata mereka yang mati duluan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kena maut itu, tidak bisa dijamah maut. Bahkan waktu di dalam dapur api itu raja bingung, kok ada 4 orang, tadinya cuma 3, ini ada 4 orang, siapa? Itulah Yesus yang ada di dalam. Itulah Yesus yang beserta. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itulah yang beserta dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api. Dan waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa keluar dari dapur api, bau angus aja, di kulit nggak ada bau. Ya, mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Mereka masuk dalam. Nah, contoh yang ketiga, siapa yang menghadapi maut itu? Yesus. Dia masuk ke dalam maut, dia tidak menghindar. Ada orang, aduh nanti saya takut. Yesus masuk ke dalam maut, mati dia masuk. Alkitab katakan masuk, dikubur. Ya, sama dengan saya contohkan tadi, Daniel masuk ke dalam gua singa. Sama juga yang saya katakan tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam dapur api. Yesus juga begitu, masuk ke dalam perut bumi, dikubur. Tapi apa dia tinggal di sana? Tidak, sekali lagi tidak. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia kalahkan maut. Nah, inilah yang dia ingin bagikan kepada kita. Sebagai orang yang percaya kepada, jangan takut. Yang takut-takin kamu kan itu simbolis pada orang Batak. Si setan, ya, si iblis mau nakut-takutin, ya. Padahal yang maut itu bukan dia yang punya. Yang punya Tuhan. Saya ingat ada seorang perwira angkatan darat berantem sama istrinya, ya. Lalu kalap dia ambil pistol, dia tembak istrinya, mati di tempat. Dia sudah tahu kalau dia seorang perwira menengah, tembak orang berarti dia juga harus ditembak ataukah harus dipenjara dan seterusnya. Langsung dia tembak kepalanya. Sesudah dia tembak, mungkin sampai sekarang masih hidup, tapi otaknya sudah berceceran. Nah, siapa yang tahan orang ini tidak boleh mati? Apa peluru? Apa senjata? Apa amunisi? Enggak, Tuhan yang tahan. Inilah kalau orang mau bunuh diri begini. Dalam kesulitan apapun, nggak ada satu orang percaya kepada Yesus yang berkata, gue mau bunuh diri, nggak tahan lagi sengsara ini. Nggak ada. Orang bunuh diri tempatnya di neraka, bukan di surga. Karena hidup kita ini Tuhan yang berikan, dia yang berhak ambil. Jadi jangan saudara berpikir, waduh gimana nih kalau corona ambil. Ya,
Kalau memang tuh itu mesti dia ambil, jangan saudara berpikir, itu karena corona ya. Itu sudah waktunya Tuhan. Bukan corona punya mau. Ya. Orang ada di tempat tidur juga, masih jalan-jalan, masih ada berwisata, tiba-tiba dipanggil, nggak ada corona kok. Bisa. Karena yang maut itu siapa yang punya? Tuhan. Tetapi iblis mau coba menggunakan gertakannya untuk menakut-nakuti kita, supaya kita takut kepadanya, kita tunduk dan kita mengikuti apa maunya daripada si iblis. Dia suruh, pergi lo, jadi pengedar nafsa, narkotika, ya, alkohol, zat adiktif dan psikotropika, pergi lo, ya, gua kasih duit, karena gampang kan kerjanya, itu gampang. Apakah itu? Itu pekerjaan dari siapa? Dari si iblis. Mau menghancurkan kita pelan-pelan. Dan saat ini ada kabar gembira. Kalau ada siapapun di antara saudara yang mencari gampang menjadi pengedar narkotika, stop dengan cara berpikir itu. Bekerja. Ya, bekerja yang wajar, yang baik, maka Tuhan akan memberkatimu. Sehingga anak keturunanmu tidak makan hasil narkoba. Ini saya harus memberitahu. Saya juga pendukung pemerintah dalam menghadapi pengedaran narkoba. Ya. Jaga anak-anakmu, jangan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran teror, pikiran-pikiran yang jahat. Ya. Jaga hatimu dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang baik. Berpikir yang baik untuk orang lain. Jangan berpikir gua mau rampok dia, gua mau ambil hartanya dan segala macam. Sama seperti sekarang kita lihat. Orang-orang yang dapat kemudahan keluar dari penjara supaya dia bertobat, baru keluar 1 hari, sudah todong orang, sudah ambil barang orang. Itu tidak ada ucapan syukur kepada negara yang sudah memberikan kemudahan bagi dia. Itu sebabnya saya katakan kita belajar, ya, berpikiran yang baik, karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita berpikiran negatif, kita akan mendapat negatif di kemudian. Ya. Kalau kita berpikiran positif, kita akan dapat positif, hal-hal positif di kemudian hari. Karena itu kata dari Tuhan. Ya. Nah, kembali kita melihat, ya, apa yang dikatakan Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, ayat 26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yesus berani, satu-satunya pemimpin yang berkata, "Percayakah kamu kalau kamu mati akan dihidupkan kembali?" Ya, karena dia mati dan dia bangkit. Dia berani mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, meskipun kamu sudah mati, kamu akan dibangkitkan. Kematian sebenarnya ada 2 tahapan kematian. Kematian tubuh ini dan kematian jiwa untuk selama-lamanya. Yang dikatakan kematian untuk selama-lamanya adalah kematian jiwa kita. Ya. Roh kita yang akan masuk dalam neraka. Dia hindari kita supaya kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kematian yang ada ini sudah umum. Siapapun, Alkitab katakan kematian itu sudah adalah keniscayaan, suatu kodrat yang tidak bisa ditolak oleh manusia, siapapun. Dan untuk ini, ya, kita sebagai orang yang hidup dalam dunia, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau sudah waktunya, ya. Cuman yang sekarang jadi menakutkan ini virus corona. Padahal virus corona kalau dibanding dengan kematian orang Indonesia karena virus demam berdarah, lebih banyak demam berdarah dari virus corona. Tapi manusia takut karena ini disembur-semburin. Gua matiin lo, gua bunuh lo. Ya. Sekarang kalau ada perkataan begitu, dalam nama Yesus, gunakan nama Yesus. Pikiran jahat yang dikerjakan oleh setan untuk bilang gua kena corona, dalam nama Yesus. Corona pergi dari lingkungan saya. Dalam nama Yesus, corona pergi dari jalan saya. Usir dia. Ya. Dia itu tidak beda dengan setan. Sama. Itu produk dari setan yang menyakiti, yang membuat manusia mau sengsara, dia itu. Tapi kita punya, ya, kita punya kuasa yang diberikan oleh Yesus, yaitu gunakan namanya untuk menolak ketakutan, menolak virus, gitu. Memang, ya, hal itu adalah satu hal yang mungkin dalam logika apa iya bisa,
Ya kita lihat. Kalau saya mau kasih contoh, ya, saudara baca di dalam kisah Kisah Para Rasul, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang lumpuh. Petrus sembuhkan dengan apa? Dia tidak bawa di rumah sakit, dia tidak operasi. Cuma dia bilang begini, orang ini minta-minta. Lalu Petrus bilang sama dia, saya nggak punya emas, saya nggak punya uang, saya tidak punya perak, tapi saya punyai nama Yesus orang Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Kalau engkau percaya, maka engkau akan sembuh. Dan saudara lihat, kisah ini terjadi kesembuhan yang luar biasa. Bangkit orang timpang. Apa yang digunakan oleh Petrus? Nama Yesus. Nama Yesus itu punya kuasa. Jadi praktekkan saudara. Ya, sekali lagi, bukan nama pejabat tinggi dalam dunia ini yang ditakutin. Setan nggak ada dia takut. Tapi nama Yesus punya kekuatan untuk mengusir. Mengusir rasa takut. Mengusir segala macam dosa yang mau merasuk menguasai kita. Usir dia dalam nama Yesus. Dan kita akan mendapat ketenangan. Ya, yang berikut apa yang dikatakan ya di dalam kebangkitan Yesus, dia katakan pergi. Ketika dia bangkit, dia katakan di dalam Markus pasal 16 ya, ayat 15 dan 16, pergilah beritakan Injil. Ya. Jadikanlah seluruh bangsa murid. Sama dengan Matius pasal 28 yang kita baru baca, dikatakan ya ayat 19, pergi beritakan Injil. Dan tugas kita beritakan Injil. Ya. Yang kita beritakan adalah saat ini fokus kepada kebangkitan Isa Al-Masih. Beritakan kebangkitan Isa Al-Masih. Dia mengalahkan si iblis. Dan ketika kita memberitakan ini, ya, kita dikuatkan, iblis dipermalukan. Nah, ini yang perlu kita ceritakan kepada anak kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita. Yesus Isa Al-Masih, dia bangkit dan mengalahkan maut. Dan kalau kita percaya kepadanya, mungkin saja kita juga akan mati ya dalam waktu dekat. Tapi saya katakan kematian itu bukan urusan corona. Sekali lagi, kematian itu adalah urusan dari Tuhan sendiri. Dia yang punya jadwal untuk kita tinggalkan dunia ini. Dan itu sebabnya kita percaya kepada dia. Supaya dia berikan satu ketenangan. Meskipun kita hidup mungkin dalam keadaan yang ekonominya tidak sama seperti yang dikatakan orang-orang yang punya harta yang banyak. Tetapi paling tidak dalam dirimu ada ketenangan. Bagi orang yang punya harta banyak saat ini, dia nggak tenang. Dia mau pergi kemana, mau cari pertolongan. Saya boleh katakan negara-negara tempat wisata, negara-negara tempat tujuan kita berrekreasi, itu bagus, bagus. Tapi apa sekarang ada yang bisa berangkat ke sana untuk dengan tenang dia pergi? Saya akan jalan-jalan dengan uang saya. Adakah? Tidak ada. Hanya bisa kita tenang, Alkitab katakan, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Itu kata pemazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di hari-hari ini carilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Di rumah Anda perkuat waktu doamu. Banyak waktu baca Alkitab, merenungkan kebaikan Tuhan. Jangan cuma tidur-tidur, ya. Nonton game, ya. Segala macam dengan teknologi modern tidak salah. Tapi kalau itu Anda boleh lakukan, lakukanlah hal-hal yang rohani yang lebih banyak. Yang tadinya mungkin Anda abaikan, nggak pernah. Sekarang Tuhan suruh di rumah. Tadi saya baca ada seorang orang Manado, dia bilang begini. Pegawai negeri katanya kalau dia terima kalender pada awal tahun, yang dia lihat apa pertama? Tanggal merah. Sekarang Tuhan kasih lu tanggal merah. Sampai mabuk lu ada di rumah kerja. Mau apa? Mau bilang apa lagi Sal? Sampai mabuk lu tanggal merah di situ. Ya. Termasuk juga orang Kristen yang hari Minggu leha-leha jalan-jalan ke sana kemari. Coba lu jalan ke Ancol sekarang. Bawa keluarga, bawa. Kalau nggak diusir ditangkap sama polisi. Bawa pergi. Mau jalan-jalan.
Tuhan bilang tinggal di rumah, hari Minggu, hari ibadat, hari Paskah, hari Sabat, ya. Hormati hari Sabat. Supaya apa? Anda nggak keluyuran. Itu sebenarnya pelajaran buat orang Kristen. Jangan hari Minggu pakai keluyuran, sana sini, tidur-tiduran, makan-makan, ikut arisan semua. Tidak salah. Tapi waktu ibadat dikasih 0 jam. Semua dia pakai buat dia. Nah sekarang Tuhan bilang, lu tinggal di rumah situ. Ya, mabok di situ. Ya. Anak-anak ya memang dipaksa. Tapi bagi orang yang mau mencari Tuhan, saudara tahu, di masa-masa ini, kalau saudara ada dekat dengan Tuhan, saudara tenang, ada di ruangan, saudara baca firman, dan saudara berdoa, luar biasa, itu sorga mini ada di hatimu. Coba, yang katakan, coba. Ya. Jangan ada di rumah mau tenangan, minum. Cap tikus, orang Manado bilang, minum alkohol supaya tenang. Bukan. Tetapi, cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka kamu akan beroleh ketenangan. Kamu akan dapat hidup. Nah inilah pesan yang saya ingin sampaikan supaya kita, selama kita dalam situasi yang tidak menentu, lakukan firman yang diajarkan oleh Tuhan. Anda punya gadget, cerita, ada berita baik, lawan berita hoax yang ada, yang beredar di internet, di ruang angkasa. Ruang angkasa ini penuh dengan kebohongan. Ganti dengan kabar baik, kabar gembira dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati dan bangkit untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan perlindungan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sejenak. Bapa sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya umat-umat-Mu yang ada di rumah yang sudah mendengar firman-Mu, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Mereka akan mendapat semangat. Mereka tidak akan berada dalam keadaan yang stres, bahkan depresi, tapi mereka tenang, mereka damai karena ada Kristus dalam hidup mereka yang mereka bawa dalam rumah mereka, di keluarga mereka, di pekerjaan mereka meskipun dari rumah mereka bekerja. Anak-anak kami juga dalam pendidikan, belajar dari rumah akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemirsa yang kami kasihi, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan sebagai pengakuan kita atas kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Sebelum kita akan makan roti ini, kita diam sejenak. Kita renungkan kasih daripada Bapa Sorga. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita merenungkan bagaimana kita yang tadinya tidak layak, kita yang tadinya sudah ditentukan, seolah-olah kita tidak punya pengharapan untuk hidup. Tetapi saat ini kita boleh mengenal Yesus. Dan saat ini kita akan menerima perjamuan Tuhan sebagai satu bukti bahwa kita mengakui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kita diam merenungkan betapa baik Tuhan itu dalam hidup. Ya, semua orang berdosa termasuk saya. Kasih Allah yang menyelamatkan, kasih Allah yang memberikan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan.
Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan 24. Saudara, kita mengangkat roti dengan tangan kita sendiri, tangan kanan kita. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita akan terima roti yang ada di tangan kita saat ini. Bapa, kami akan makan roti. Adalah tubuh Kristus, di mana di dalamnya ada janji Tuhan. Engkau berkata, oleh bilur-bilurmu kita menjadi sembuh. Bilur Yesus itu adalah pukulan yang dialami oleh Yesus, cambuk yang dialami oleh Yesus, yang mencabik-cabik tubuhnya, yang menghancurkan kulit dan dagingnya, sehingga muncul bilur. Dan itu betapa sakit dia harus alami. Dalam perjalanan ke Golgota, dia harus disiksa habis-habisan, sehingga mukanya tidak berbentuk manusia lagi. Itu dia lakukan. Ganjaran yang dia terima itu, yaitu kesakitan yang dia terima, untuk mengambil alih dosa kita. Dan saat ini, kami percaya, Yesus yang mati itu, yang sudah mengampuni dosa kami, menyucikan dosa kami, yang akan membawa kami hidup, bukan hanya hidup di dunia ini, tapi ketika kami tinggalkan dunia ini, kami akan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kata-kata kami tidak cukup untuk mengungkapkan terima kasih, ucapan syukur kami karena pengorbananmu, kematianmu, siksaanmu, sengsaramu yang engkau terima di kayu salib untuk mendapatkan kami orang berdosa. Terima kasih Yesus. Saat ini, saudara akan angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, saat ini kami memberitakan kematian, kami memberitakan sengsaramu di kayu salib untuk diri kami sendiri. Supaya kami ingat, tanpa kematian Yesus, maka kami tidak punya pengharapan hidup kekal. Dan ini menjadi kesaksian buat kami. Kami tidak akan tukarkan keyakinan yang kami yakin terhadap Yesus Kristus terhadap keyakinan yang lain. Karena keyakinan kepada Yesus Kristus akan membuat kami mendapat pengampunan dosa, mendapatkan ketenangan, dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima perjamuan Tuhan. Dan kami percaya mereka yang sakit,
Firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hati mereka. Yang dalam pergumulan Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapak. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang tidak terukur oleh otak kami. Terima kasih. Kami sudah terima berkat daripada Tuhan saat ini. Dengan segala ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa sorga, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahkan umat-umat-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Mereka sudah membawa puji-pujian mereka sudah menerima perjamuan Tuhan, mereka juga sudah membawa korban persembahan mereka sudah mengembalikan milik-Mu. Tuhan, tilik tangan-tangan yang sudah memberi dan memberkati mereka dengan limpah. Berkati pendidikan anak-anak kami, berkati usaha mata pencarian, pekerjaan apa saja. Bahkan mereka yang tidak punya pekerjaan, Tuhan akan carikan pekerjaan dalam nama Yesus. Kami percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka sepanjang minggu yang berjalan ini. Berkati negara kami, bangsa kami Tuhan dalam menghadapi virus corona. Berikan hikmat kepada Presiden kami, kepada Ketua Gugus Tugas Nasional COVID-19, dan juga kepada Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur. Biar mereka ada kerjasama yang baik untuk mensejahterakan warga DKI Jakarta. Terpujilah nama-Mu, inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, tinggallah di dalam tempat tinggal-Mu, di rumah-Mu. Anda akan diberkati di sana, mendapat ketenangan, mendapat sukacita, mendapatkan damai sejahtera, mendapat perlindungan daripada Tuhan Yesus. Dan saat ini, kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.